Puji Tuhan. Shalom. Iya, selamat sore. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Ya, jangan sampai tertidur. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai detik ini. Dan saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa sampai hari ini. Dan setiap orang percaya katakan amin. Saya mau membuka dengan sebuah kesaksian selama seminggu ini. Tepat minggu lalu saya melayani ya, beberapa waktu ini saya banyak melayani di pelepasan dan pengusiran akan kuasa-kuasa gelap, akan kuasa-kuasa jahat. Dan minggu lalu saya dihubungi oleh seseorang yang bukan orang Kristen dan bukan orang gereja. Dia menghubungi saya, dia berkata, "Pak, saya minta tolong, di rumah saya ada gangguan setan, saya sudah minta tolong sama tokoh agama saya, sudah didoakan tapi kok nggak hilang-hilang Pak. Saya boleh nggak minta tolong sama Pak Pendeta?" Oh, saya bilang, oh pasti bisa. Karena nama Yesus bisa mengusir setan dan nama Yesus berkuasa atas kuasa gelap. Katakan amin. Lalu saya datang ke tempatnya, saya berdoa di sana minggu lalu. Dan saya berdoa di rumahnya, saya mendoakan keluarga ini. Dan saya sudah bilang bahwa saya akan mendoakan secara Kristiani, gak apa-apa ya. Dia bilang gak apa-apa, yang penting rumah saya bersih Pak, yang penting rumah saya lepas dari segala belenggu kuasa gelap. Oke, saya akan doakan. Saya tumpang tangan, saya berdoa, saya memuji nama Tuhan di rumah ini. Terus kita naik di lantai 2, ada satu tempat, ada gudang. Yang katanya tempat ini kalau bahasanya itu apa? Angker ya katanya. Serom gitu ya. Saya buka, brak gitu. Saya nggak temukan apa-apa, nggak ada apa-apa tuh di situ. Dia bilang kalau sebutannya dalam bahasa Indonesia disebut di situ ada setan-setannya begitu. Wah, karena waktu itu disuruh lempar garam, sudah dilempar garam, kok nggak pergi malah datang. Ya saya bilang ya memang kalau Anda melakukan cara dunia ya malah datang karena setan itu dunia. Ya kan, dia penguasa dunia. Terus saya berdoa di situ, saya berdoa, tiba-tiba saya kalau Bapak Ibu Saudara kalau saya ngeliat setan saya enggak ya. Saya tidak pernah melihat setan, saya tidak suka juga lihat setan, tetapi ada namanya kepekaan atau ada namanya impresi ya, di mana memang ada peperangan rohani. Di situ saya berdoa, saya nyanyi bagi Tuhan, musik boleh mengalun. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, kurang lebih lagu itu. Terus akhirnya saya tutup mata, itu kan ada gudang-gudang kecil begitu ya. Saya doa, tiba-tiba kok gimana ya, sekilas gitu ya, secara impresi. Di pojok kiri itu ada seperti ada pocong begitu ya. Saya doa tapi dalam nama Yesus. Oke, selesai. Terus saya ngomong sama pemilik rumahnya. Loh, itu di gudang ada yang tadi saya sebut itu ya. Loh, kok tahu Pak? Memang kemarin saya lihat itu ada Pak. Wah, saya bilang, oh ya memang. Tapi sudah pergi Bu. Sudah diusir dalam nama Yesus, saya bilang begitu. Dan saudara tahu, saya bilang, Bu, saya cuma mau kasih tahu pesan bahwa apa? Nama Yesus berkuasa. Kalau suatu hari nanti saya pergi dari rumah Ibu dan Ibu mengalami hal, sebut saja nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa. Akhirnya selesai doa, dia bertanya tentang Yesus, dia bertanya tentang firman. Oh, saya percaya itu juga kuasa Injil dan mewartakan firman Tuhan. Akhirnya saya pulang dan puji Tuhan, itu hari Minggu. Hari Selasa saya di WA, tahu WA-nya Pak? Pak Pendeta, terima kasih Pak, rumah saya sudah bersih, tidak ada lagi kuasa gelap. Dan puji Tuhan, semuanya baik. Wow, sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, nama Yesus itu berkuasa. Apalagi kita orang Kristen yang dari lahir percaya Yesus. Harusnya saudara mengandalkan nama Yesus. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak ada lagi kendala. Dan nama Yesus memang benar-benar berkuasa. Saya senang sekali mendengar kesaksiannya. Dan saya percaya bahwa benih yang ditabur tidak pernah ditabur dengan sia-sia. Sebab itu saudara jangan takut lagi dengan hal-hal dunia. Dengan hal-hal setan. Kenapa? Nama Yesus berkuasa. Wow, sudah pergi, sudah lepas. Lalu hari Selasanya saya juga datang di usaha daripada jemaat. Dikirimi jimat-jimat, klenik-klenik. Saya lihat ya ada kertas lah, ada apa lah yang dibungkus kain kafan. Ya saya pegang dalam nama Yesus. Saya nggak kenapa-kenapa, saya pegang lalu saya bilang ini harus dibakar di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ini yang bikin tidak baik. Ya, akhirnya kita bakar. Bapak Ibu Saudara tahu, benda yang harusnya tidak cair saat kita berdoa dan dibakar dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Bisa cair, meleleh, lenyap. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Lalu saya berdoa di lantai atas, di loteng yang katanya ada keris di situ. Pernah ada, langsung tidak ada juga. Jadi ada dan akhirnya tidak ada. Ya saya bilang, keris itu hidup, bisa terbang kembali ke pemiliknya. Saya bilang begitu. Terus saya doa di loteng itu, tiba-tiba terdengar suara seperti grek gitu di atas, padahal itu genteng ya. Saya pegang plafonnya, tiba-tiba satu plafon ada terasa panas Bapak Ibu Saudara. Terasa panas seperti membakar, ya lagi-lagi lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Langsung saudara, puji Tuhan. Ya itu semua bisa lenyap, kenapa? Ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara, ya boleh kasih lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, andalkan nama Yesus dalam hidup saudara. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia berdaulat dalam hidup kita. Maka biar kita terus dipimpin dengan kuasa Tuhan, dipimpin dengan kuasa Roh Kudus. Pak Tri boleh siap, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Saudara boleh pejamkan mata, kata Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Saudara boleh membuka mata lagi. Saudara, memang ibadah mujizat, ibadah yang khusus, ibadah yang mengalami hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Ya, saya saksikan lagi. Saya kemarin di WA oleh seseorang yang luar biasa. Dia tidak lahir sebagai orang Kristen, dia tidak lahir dari orang percaya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun ada keterbatasan fisik. Tetapi saudara, dia adalah jemaat di tempat ini. Dia banyak bawa jiwa-jiwa baru, bahkan yang bukan orang Kristen dia bawa. Dan saya percaya bahwa Tuhan menaruh api Injil pada orang ini. Dan saya percaya juga Tuhan menaruh api penyembahan. Kenapa? Karena dia menciptakan 8 lagu. Dan saya dengarkan di WA. Dan lagu-lagunya memberkati. Kalau saya bilang ada penyembahan di situ. Dan saya juga mendengar seperti layaknya apa? Suara malaikat-malaikat penyembah Tuhan. Maka dari itu saya percaya bahwa kuasa Tuhan ada di setiap kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada menjadi orang percaya, maka ada roh yang dijanjikan bagi setiap kita. Yaitu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Dan saudara, saya percaya ayat ini mungkin saudara sudah sering dengar. Tetapi hari ini saya mau bawa lebih dalam lagi supaya saudara mengerti makna daripada ayat ini. Ayat ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tetap tinggal di ayat 15. Dikatakan jikalau kamu mengasihi aku. Kata mengasihi di sini menggunakan kata bahasa aslinya dalam Yunani yaitu agape atau agapao. Nah saudara perlu tahu kasih ada dalam 4 kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama agapao, unconditional love, kasih yang tak terbatas, kasih tanpa syarat. Yang kedua ada yang namanya storge, yaitu kasih persaudaraan, kasih dengan hubungan darah. Lalu ada namanya phileo, kasih persaudaraan, kasih persahabatan, teman, sahabat. Dan yang terakhir ada yang namanya eros, yaitu kasih didasari oleh nafsu, yang dimana eros perpanjangannya adalah erotis atau erotik. Nah di sini Yesus menggunakan kata agape. Jikalau engkau agape aku atau agape Yesus. Nah mustahil gak bagi manusia agape? Mustahil. Kita itu kalau mengasihi pasti ada timbal baliknya. Saya baik kalau Anda baik. Saya cinta kalau Anda cinta. Ada di sini yang pernah cinta bertepuk sebelah tangan? Bagaimana rasanya kalau cinta bertepuk sebelah tangan? Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Waduh, nangis sedih ya toh. Nah, kita gak akan pernah bisa agape. Tetapi Yesus menyatakan dalam ayat itu, jikalau kamu agape aku.
Saya mau bawa saudara nanti akan lebih dalam tentang ayat 15. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi Yesus, maka Anda dan saya akan menuruti segala perintah Yesus. Ayat 16. Yang selanjutnya, Yesus akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tahan di ayat 16, kata penolong di situ menggunakan bahasa asli Parakletos, yaitu Roh Kudus. Penolong, penghibur, pengajar, penuntun. Jadi Yesus menjanjikan di mana ketika dia nanti naik, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus sudah turun ribuan tahun yang lalu dan dia masih sama bekerja dengan cara yang sama sampai detik ini. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Kata kebenaran menggunakan bahasa asli aletheia. Mungkin ada yang namanya aletheia. Kalau aletheia berarti artinya kebenaran. Nah, aletheia di sini kebenaran itu mempunyai korelasi dengan kalimat di mana Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Roh Kudus mengkonfirmasi pekerjaan Yesus selama dia di dunia. Nah, dikatakan bahwa yaitu roh kebenaran di mana dunia tidak dapat menerima dia, yaitu Roh Kudus, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi Anda dan saya ketika kita percaya Yesus, maka kita mengenal dia sebab Roh Kudus akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Di mana itu digenapi? Ketika Paulus berkata dalam 1 Korintus, kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam Anda dan saya. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus itu tinggal. Roh Kudus itu pribadi. Nah, pribadi itu harus diundang. Nah, sekarang ketika detik kita percaya Yesus, ada Roh Kudus. Tapi saudara perlu tahu, di dunia ini ada dua. Ada roh jahat, ada Roh Kudus. Ayatnya boleh dihilangkan. Nah, Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Roh jahat akan membawa kita kepada kejahatan. Seperti itu. Kalau saudara senang bertobat, senang hidup benar, berarti sudah positif Roh Kudus. Tapi kalau saudara misalnya senang selingkuh, senang mencuri, senang menipu, senang ngakal, ya berarti roh jahat. Dua itu aja pemisahnya. Kalau Anda senang kebenaran Roh Kudus, kalau Anda senang roh jahat, senang jahat ya roh jahat. Anda selingkuh, misalnya tadi saya nonton di Instagram lucu ya, ada yang selingkuh pakai tukang sedot WC, ya kan, terus pakai apa namanya, tukang sampah gitu ya. Lapo lagi kok tukang sedot WC malam-malam gubungi lah itu, ya kan. Nah, kalau itu berarti roh jahat. Tapi kalau saudara senang dengan kebenaran maka Roh Kudus. Nah, sekarang kita kembali ke ayat 15. Saya mau kasih lebih dalam dan ini harus kita perhatikan. Jikalau kamu mengasihi. Pada saat itu konteksnya Yesus bicara kepada murid-murid. Pada saat itu murid-murid belum mengerti apa-apa. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus masih bersama-sama dengan murid. Kapan mereka mengerti? Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu turun, hari Pentakosta terjadi. Barulah mereka paham apa maksud daripada agape. Saudara tahu? Murid-murid Yesus, termasuk Paulus, Saulus yang menjadi Paulus, semuanya matinya mengenaskan. Bagi mereka, nyawa mereka tidak ada nilainya. Mereka tidak menahan nyawanya. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus pun tidak menahan nyawanya. Dia mau mati buat saudara, dia mau mati buat saya. Saudara tahu Petrus, bagaimana Petrus mati? Ada yang tahu? Bagaimana? Disalib terbalik. Kenapa Petrus disalib terbalik? Karena dia tidak mau disamakan dengan Yesus yang salibnya di atas. Kenapa? Karena dia sudah pernah menyangkali Yesus. Sehingga dia disalib terbalik. Nah, sekarang kalau salib terbalik artinya apa? Antikristus. Kalau Paulus matinya bagaimana? Kalau Paulus gimana? Dipenggal. Ada lagi yang matinya ditusuk pedang. Siapa yang matinya ditusuk pedang? Siapa? Matius. Ya. Ada lagi yang ditarik kuda sampai tercerai-berai badannya. Lalu ada yang digoreng minyak panas. Siapa? Yohanes. Hanya Yohanes yang matinya mati tua. Walaupun dia digoreng minyak panas, dia tidak mati. Tetapi dia setelah itu baru mati di masa tuanya. Saya yakin Tuhan juga punya rencana buat Yohanes. Kenapa dia mati tua? Karena dia diberi ilham Roh Kudus untuk apa? Yohanes itu siapa sih Bapak Ibu? Penulis satu kitab apa? Kitab apa?
Wahyu, revelation, revelasi. Di mana Yohanes dapat penglihatan tentang akhir zaman, penglihatan tentang itu semua di mana? Dia dapat penglihatan itu. Pulau mana? Pulau Patmos. Ya, ini sambil cerdas cermat Alkitab ya Bapak Ibu ya. Ya, Yohanes ketika dia diasingkan di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan itu. Dan dia mati sampai tua. Yohanes yang lain matinya ada yang dipenggal, ada yang ditusuk, ada yang disalib, ada yang sampai tercerai-berai badannya. Karena apa? Jikalau kamu mengasihi aku. Luar biasa loh Bapak Ibu. Kita aja ya, hujan aja ke gereja, males hujan. Tapi kalau pas kita butuh, baru doa terus. Apakah doa itu seperti itu? Tidak. Doa itu gaya hidup. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan kalau pas kita butuh baru datang sama Tuhan, tidak. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Bapa dengan anak. Selalu terikat, selalu bersama-sama. Kalau kita cuman ke gereja kalau pas gak hujan aja, kalau hujan gak ke gereja gimana? Nanti pas kita Tuhan, aduh saya lagi sakit Tuhan. Terus Tuhan jawab, di surga saya hujan gitu ya. Gimana ya? Waduh, karena nggak ke gereja. Terus Tuhan jawab, ya bentar karena di surga saya gitu ya. Nah, seberapa sering pandangan kita kepada Tuhan seperti itu? Jangan. Pandangan kita kepada Tuhan adalah hubungan. Saudara, tadi saya melayani di ibadah pemuda. Saya cerita tentang yang namanya keluarga. Keluarga itu sangat penting. Kita harus menjaga kerukunan keluarga. Kasih Tuhan, jangan biarkan iblis masuk di dalam itu. Dan apalagi yang penting, hubungan orang tua dengan anak. Ya, orang tua harus mengasihi anaknya, anak juga mengasihi orang tuanya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Yoel, saya sebagai pemuda ini, saya punya orang tua, tapi kalau orang tua saya jahat gimana Pak? Saya tetap menghormati orang tua saya atau tidak? Saya jawab, saya punya jawabannya. Firman, kita sama-sama sepakat ya, firman Tuhan, Alkitab, ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Di dalam Alkitab dikatakan, hormatilah, dan tidak ditulis kondisinya apapun. Jadi walaupun orang tua kita jahat tetap dihormati enggak? Dihormati. Tapi, saya mau jelaskan. Di dalam Alkitab juga dicatat bahwa orang tua kasihilah anak-anak. Berarti sekarang begini cara kerja daripada firman Tuhan. Kalau ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya, nanti tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Kalau anak enggak taat sama orang tua, juga tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Berarti kalau ada orang yang tua yang jahat, nanti urusannya sama Tuhan. Tapi anak bagaimanapun tetap hormat sama orang tua. Jadi itu cara kerja firman Tuhan. Walaupun orang tua tidak baik, anak tetap harus menghormati orang tua. Begitu sebaliknya, orang tuanya baik, anaknya nggak baik, tetap dikasihi nggak anaknya? Tetap. Nanti itu sama, orang tuanya baik, urusannya dengan Tuhan, anaknya yang kurang ajar sama orang tua, urusan juga dengan Tuhan. Gitu. Kalau karena situasional Anda mengasihi, ya itu tadi. Mengasihi karena, saya mengasihi orang tua kalau orang tua baik. Kalau orang tua jahat saya nggak mau ngakui orang tua. Ya salah. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, hormatilah orang tua. Begitu sebaliknya, mau anak Anda nggak baik, tetap Anda mengasihi anak itu loh. Hubungannya itu seperti itu. Saya kasih filosofi kehidupan. Suami, kalau ditinggal mati istrinya disebut apa? Duda. Istri, kalau ditinggal mati suaminya disebut janda. Anak ditinggal papanya disebut yatim. Anak ditinggal mamanya disebut piatu. Kalau anak ditinggal papa mama disebut yatim piatu. Kalau orang tua ditinggal anak, apa sebutannya? Gak ada kan? Karena tidak ada satupun kata yang bisa mendeskripsikan kehilangan anak. Itu kalau Anda paham maknanya, ya seperti itulah Bapa di sorga ketika dia merelakan putranya yang tunggal, anaknya direlakan ke dunia. Yaitu Yesus Kristus untuk mati buat saudara dan saya. Begitu besar kasih Bapa. Oh iya, gimana saya juga adalah orang tua, saya adalah papa, saya punya anak. Ya saya mau pasang badan buat anak saya, betul gak? Iya. Jadi itu artinya semua saling bertanggung jawab. Orang tua mengasihi anaknya. Anak hormat dengan orang tua. Itu tidak terlepas dari kondisi apapun Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu penting sekali supaya ada kasih. Nah roh yang dijanjikan ini yang akan memberikan kita pengertian, pengajaran, penuntunan. Supaya apa? Supaya di akhir zaman ini kita tetap setia melakukan firman.
Jadi saya realistis aja, memang iya Pak mengasihi orang tua betul, tapi kalau orang tua saya kayak gini gimana Pak loh? Kan saya temukan itu di lapangan. Ya saya tetap akan kembalikan ke firman Tuhan, tetap doakan dan hormati orang tuamu. Tapi saya lo gak pernah dikirimi uang jajan Pak. Malah saya yang dimintai uang terus tiap bulan. Ya sudah, tetap hormati orang tuamu. Begitu juga orang tua. Mau anak Anda tidak baik sebaik apapun, tetap kasihilah anakmu. Karena saudara diberi tanggung jawab untuk punya anak. Sekarang saya lihat sedih ya kalau saya lihat di sosial media. Banyak orang bisa buat anak tapi banyak orang gak bisa didik anak. Banyak orang bisa punya anak tapi banyak orang gak bisa menjaga anaknya. Nah ini dalam sekali saudara. Maka dari itu biarlah roh yang dijanjikan itu ada bagi setiap kita. Nah kita belajar tadi ketika Yesus mengatakan agape, agapau kepada murid-muridnya. Bagi murid-muridnya langsung mereka sadar kalau saudara baca kisah para rasul. Ketika saudara baca kisah para rasul, bagaimana mereka dipenjara, bagaimana mereka dianiaya. Saudara tahu Stefanus? Bagaimana Stefanus matinya? Ini saya cek ini, baca Alkitab apa tidak. Bagaimana Stefanus matinya? Dirajam? Dirajam batu. Saudara, kita sudah ada di akhir zaman, saudara mesti baca firman Tuhan. Saudara gak cukup cuma dengarkan saya khotbah, atau dengarkan Bapak Gembala khotbah, atau nonton di YouTube khotbah, gak bisa saudara. Saudara mesti baca firman. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara tahu ayat itu ada di mana? Di kitab mana dicatatnya? Di Mazmur. Siapa itu ya? Wes banter salah. Di Mazmur saudara. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kenapa firman adalah pelita? Saudara tahu pelita? Pelita itu kayak lampu yang pakai minyak itu loh. Petromak atau apa itu ya. Itu. Karena pada zaman dulu gak ada listrik. Supaya tidak tersesat pakai pelita. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saya cuma mau katakan, saudara pasti tersesat. Bahaya sekali. Saudara harus baca Alkitab. Penting. Dan saya rindu gereja Betani Ustaya Malang adalah gereja yang dengan pengajaran yang sehat. Supaya apa? Saudara tidak tersesat di dunia ini. Ya, tidak cukup saudara dengar khotbah. Tidak cukup saudara datang ke gereja. Saudara harus renungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Ya, supaya rohani saudara bertumbuh. Supaya apa? Melekat dengan Tuhan. Saudara saya mau kasih tahu ya, salah satu tanda peperangan rohani dalam ibadah. Saudara pernah nonton film online yang saudara streaming dari HP? Pernah nonton 2 jam saudara ngantuk? Gak pernah kan? Bahkan sampai 8 jam saudara kuat, betul? Lah dengarkan firman Tuhan 20 menit kok tidur? Ya pendetanya kan bosenin itu. Enggak, saya dengarkan semua pendeta gak pernah tidur. Saya selalu melek, saya selalu dengarkan. Berarti kenapa saudara bisa tidur? Karena ada peperangan rohani. Saudara pernah doa angop-angop? Oh haleluya. Inilah yang kan gitu. Pernah saudara? Pernah? Ya itu peperangan rohani. Ayo. Saudara merem doa 5 menit kok susah? Karena ada peperangan rohani. Sebab itu kenapa? Kita butuh roh yang dijanjikan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini, supaya bisa tetap setia. Saudara, saya kasih tahu ya, contoh peperangan rohani lagi apa. Saudara misalnya ini kan datang nih di ibadah ya, doa. Pastilah pikiran nih, habis iki tuku apa ya panganan, ya stoyastik, apa kopi tiam, apa miungga, apa seblai, betul gak ya? Apa aichiro, ya. Padahal lagi doa. Loh itu apa gak peperangan rohani? Saya tanya. Ya peperangan rohani. Karena saudara kan punya daging kan. Padahal kenapa sih 5 menit saudara benar-benar fokus doa Tuhan. Aku mau ngalami Tuhan. Aku mau ngalami Tuhan. Saya kalau doa pribadi kemarin di Gerakan Kaki Dian. Saya kalau ke Jama Roh Kudus pasti gak tahan, pasti nangis. Kenapa? Ya karena ini roh penolong, penghibur kita, penguat kita. Kita gak selamanya kuat Bapak Ibu Saudara. Saya bahkan sebagai pendeta saya bisa lemah. Makanya saya butuh roh yang dijanjikan yaitu Roh Kudus. Ya, sama seperti murid-murid saya yakin mereka juga pasti ngalami kelemahan. Pasti mereka ngalami ketakutan, pasti. Sedih, pasti. Nangis, pasti. Tapi Roh Kudus yang membuat mereka di kisah para rasul. Kan kisah para rasul artinya kan rasul-rasul kisahnya mereka. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Acts. Ya. Di mana kisah para rasul menceritakan bagaimana mereka. Anda tahu ada satu kisah, tuh waktu itu Sida-Sida Ethiopia, saudara tahu?
Itu loh bisa dengan kecepatan, bisa teleportasi. Nanti saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul. Sebetulnya Kisah Para Rasul kok difilmkan keren ini. Petrus ada juga cuman dengan bayangan, ini loh bayangan, misalnya Pak Tri berdiri di bayangan sini. Sakit, kena bayangannya Petrus, sembuh. Sapu tangannya Paulus ada juga. Loh, bayangkan saudara. Dan saya percaya apa yang terjadi di masa lalu, hari ini pun bisa terjadi karena Roh Kudus yang di masa itu. Sama bekerja dengan hari ini. Katakan amin. Maka dari itu saudara, kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan di ibadah mujizat ini, yang pertama kuncinya, saudara mesti mengasihi Tuhan. Semua itu tentang Tuhan, jangan tentang saudara, jangan tentang daging saudara. Ya, saudara mesti mengasihi. Mengasihi itu gimana Pak? Konkretnya gimana? Mengasihi itu apa? Senang baca firman. Senang doa. Senang menyembah Tuhan. Ya, selalu haleluya, haleluya. Jangan kasihan, gitu ya. Tapi menyembah Tuhan ya. Haleluya. Ini wah, ada yang gak ngerti ya. Nanti saudara akan mengerti dengan sendirinya ya. Ya, haleluya. Nah, jadi saya percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita.